Oke guys, kali ini balik lagi bersama saya Rapco Tarigan di Cogan Stop Podcast, dan kali ini ada dua orang pelukis. Gokil, diserbu sama pelukis nih podcast saya nih. Tapi sebelum kita mulai, ilustrator. Sebelum kita mulai, kita mungkin perkenalan dulu nih biar penonton nggak terlalu bingung ini siapa sih nih gitu. Saya mulai dari saya dulu. Perkenalkan, saya Rapco dan saya mantan guru, temannya Bu Endang, dan sekarang aktif di podcast aja seperti itu, ngobrol-ngobrol, sharing cerita, ide, santai seperti itu. Dan umur saya masih 24 tahun, masih muda seperti itu. Oke. Kita ke Bu Endang deh. Bu Endang mungkin bisa cerita sedikit, Bu Endang tuh gimana sih orangnya? Saya sekarang nama saya Endang Rinasi Paksowati, bisa dipanggil Endang atau Rina, tapi biasanya sekarang lately saya dipanggil Endang karena di sekolah Endang. Jadi saya sudah jadi guru seni rupa hampir 20 tahun. Saya mulai ngajar 2002. 2002 bulan Februari saya. Jadi sekarang sudah hampir 20 tahun. Profesi kadang-kadang jadi tukang lukis lepasan selain jadi guru. Umur saya udah lumayan, hampir menuju kepala 5. Oke, tapi masih awet muda ini. Ya, alhamdulillah ya. Betul. Semangatnya karena bergaul sama yang biasa. muda-muda. masih 3 tahun lagi menuju kepala 5. Oke. Itu perkenalan dari Bu Endang. Mas Setiawan nih. Oke. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Panggil aja Setiawan aja ya, biar lebih boleh. akrab. Iya, kalau Mbak Endang panggil saya Dekset. Saya tinggal di daerah istimewa Yogyakarta. Wow. Terus keseharian saya sekarang ini terjun ke bidang ilustrasi untuk buku anak-anak. Awalnya sih saya cuma kerja di kantor seperti biasa, terus kemudian langsung terjun gitu, kayak melanjutkan hobi, karena kan dari kecil kan hobinya gambar. Terus melihat peluang, akhirnya resign, kemudian menekuni di ilustrasi. Terus belum lama ini baru benar-benar masuk ke ilustrasi untuk buku anak-anak. Oke, untuk buku anak-anak. Ini menarik sih. Ya. Mas Setiawan. Oke. Ini perkenalan dari kita bertiga, nanti ada yang nyusul lagi katanya, seperti itu ditunggu. Sebenarnya gini, aku pengen ajak ngobrol nih para pelukis kita seperti itu, agar paling tidak kan di masa pandemi kan butuh inspirasi mungkin dari gambar, dari lukisan, seperti itu bisa dibagikan. Tapi lebih dalam lagi nanti kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya gini, aku mau tanya dulu sama Bu Endang. Bu Endang, bakat lukis itu dari umur berapa? Bakat ngegambar itu? Jadi sebenarnya kalau ngomong bakat sih, saya dari kecil karena keluarga saya, terutama dari pihak ibu, memang kental banget sama dunia ini gitu. Jadi ada om saya banyak yang jadi pemusik, terus ada om adiknya ibu langsung yang di bawahnya ibu, itu memang juga pelukis dan pematung. Jadi memang lingkungannya sebenarnya cukup kondusif dan darah seninya mengalir di situ gitu. Nenek, kakek saya juga sama gitu. Oke. Berarti memang sudah ada darah seni itu turun-temurun ya? Darah seni dan darah guru, karena dari pihak bapak guru gitu. Jadi ya sekarang saya jadi guru seni. Betul. Wow, ini menarik.
Mas Setiawan masih muda dan punya pengalaman dan punya kemampuan menggambar buku anak-anak. Sejak kapan kira-kira punya keluar dia? Putus ininya. Halo Mas Setiawan. Maaf ngilang. Astaga. Gak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Maaf ya. Podcast begini kan tanpa editing aja. Kita kan ngobrol santai aja seperti itu. Mas, umur berapa punya bakat menggambar, sudah punya keinginan pengen ngegambar tuh sejak umur berapa sih? Kalau aku sih dari TK ya. Dari TK itu udah benar-benar kayak apapun itu aku gambar gitu. Jadi aku gambar, jadi kayak nilai yang paling bagus itu digambar. Dan akhirnya itu sama guru-guru itu diikutkan lomba ini walaupun tidak menang, cuma ya udah bisa gambar gitu. Dan ya akhirnya jadi hobi sampai sekarang. Oke, wow, ini menarik. Sejak inspirasi awalnya sejak apa? Apakah ngelihat ayam lagi lewat gitu jadi inspirasi menggambar? Enggak sih, karena kan kalau misalnya usia kecil kan apapun jadi bahan ya, jadi bahan gambar. Apapun yang kita lihat itu jadi objek. Terutama kalau misalnya di sekitar kita kayak pensil, kemudian lihat kupu-kupu, nggak perlu nyari kupu-kupu yang sedang terbang, cuma ya udah bayangin kupu-kupu seperti ini dari buku. Dari buku lain, dari buku pelajaran ada kupu-kupu, nah kita coba gambar gitu. Jadi kayak lebih ke meniru terus kemudian kita gambar di buku kita gitu. Oke. Wow. Bu Endang sendiri gimana, Bu? Inspirasinya dimulai dari kapan? Apakah melihat kambing lagi makan gitu terus digambar atau gimana? Enggak, sama Setiawan karena kita dimulai dari kecil ya, jadi apa aja gitu objeknya. Dan sama sih sama Setiawan, dulu saya juga waktu SD itu sering dikirim lomba, ikut porseni, zaman dulu ada porseni ya. Saya tinggal di Dumai gitu kan, ikutan porseni dikirim sama guru. Menang juara 3 waktu itu di Sedumai Barat waktu itu. Terus waktu SMP pernah juga kayaknya ikut, lupa saya. Terus waktu SMA menuju SMA waktu itu saya ikut yang lomba menggambar di DKM Dewan Kesenian Malang itu. Nah, dapat juga sih. Jadi lumayan lah gitu buat ngisi portfolio, nggak malu-maluin banget. Ya, tapi kalau secara dimulainya inspirasinya dari mana, apa aja objek yang menarik buat kita gitu saat itu lewat mata dan menarik ya itu. Oke. Tapi gini Bu Endang, maksudnya orang tua tahu bahwa Bu Endang itu punya bakat menggambar itu sejak kapan? Apakah sejak kecil juga atau memang nih anak kayaknya udah bisa gambar sejak SMP nih, makanya didukung kayak gitu? Atau orang tua awalnya nggak mendukung? Awalnya bapak saya belum percaya betul bahwa dunia saya ke sana. Tapi setelah berjuang untuk menang, ikut lomba menang gitu, terus akhirnya sama bapak disupport banget, jadi full dari keluarga support. Tapi setelah benar-benar melihat bahwa oh ya memang saya ke sana gitu. Gitu berarti sih. memang udah ngelihat passionnya dan kerja keras Bu Endang juga ya. Kalau nggak dilihat kerja kerasnya, nggak ada hasilnya, ya orang tua mungkin akan menjadikan Bu Endang sebagai guru matematik gitu. Benar. Iya, kan? Oke. Mas Setiawan sendiri, Mas, bagaimana kemudian respon orang tua ketika tahu, oh ini kayaknya anak saya bisa menggambar nih, gitu. Terus apakah disupport atau enggak seperti itu sama orang tua? Karena kan orang tua pengennya jadi insinyur atau jadi pengajar seperti itu. Bagaimana Mas kemarin itu? Iya, sempat mengalami itu karena pasti kan orang tua punya punya harapan gitu supaya anaknya itu kerja di bidang yang, karena kan di bidang ilustrasi ini kan belum
zaman dulu ya belum Belum. terlihat banget. Pasti yang terlihat pasti PNS, pengajar, guru dan sebagainya. Terus ya itu dari kecil mungkin pas momen-momen mau sekolah tahun ajaran baru, pasti yang aku buru terlebih dahulu adalah buku gambar, pensil, penghapus, dan pensil warna. Nah itu mungkin dari situ mungkin tahu karena orang tua juga support saat kecil juga kalau misalnya ada lomba gitu diikutkan. Berbeda dengan Mbak Endang yang menang, kalau saya sama sekali belum pernah menang kompetisi menggambar sampai beberapa bulan yang lalu tidak terpilih. Ya sudah, nggak apa-apa, itu kan dorongan kita untuk lebih betul. Perjalanan karir apa sih? Karir. Perjalanan menggambar kita gitu. Jadi ya udah nikmati aja gitu. Karena kan kita dari situ kita tahu karya sebelah kita, oh dia pakai krayon yang bagus banget detailnya dan sebagainya. Oh ya, di rumah kita coba bikin kayak gitu. Kayak racun ya Mbak. Jadi kita pengen beli pastel atau krayon. Iya, racun. Benar. Ternyata udah dari dulu ya. Dari dulu itu udah ada. Itu Kak. Iya, benar. Tapi kayaknya kalau memang udah hobi ataupun bakat, ya itu tadi semua cara dilakukan untuk beli krayon yang mahal misalnya. Bener banget. Oke, ini menarik sih. Tapi kemudian di kuliah sendiri, Bu Endang apakah mengambil jurusan seni ini atau memang jurusannya agak menyimpang dengan apa yang Bu Endang punya bakat seperti itu? Saya waktu itu kan pernah kamu tanya juga ya di episode yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi saya menuju ke dunia yang saya geluti sekarang itu perjalanannya ruwet. Jadi kayak benang itu kusut dulu gitu baru bisa dilurus lagi. Jadi waktu SMA kan saya di Malang. Jadi kurang paham untuk menuju ke dunia seni itu bagaimana jalannya, kemana. Pengen masuk ITB Seni Rupa waktu itu ya, pengen banget gitu. Cuman karena tinggalnya jauh di Malang sana, jadi ya nggak tahu kalau harusnya tuh ikut bimbingan tes, ikutnya di mana itu nggak tahu gitu loh. Jadi ikut tes, ya of course lah gagal gitu kan ya, nggak tahu kok yang dicari mereka itu apa gitu kan. Ternyata kan yang dicari itu yang ajaib banget, Cok. Jadi buat orang awam tuh itu aneh banget gitu. Kenapa yang dipilih orang kayak gitu? Maksudnya karya yang seperti itu gitu. Tapi ada di satu sisi gue juga bersyukur bahwa mungkin itu memang bukan jalan gue gitu. Jadi pembelajarannya proses kreatif gue nggak harus ke sana melaluinya gitu. Jadi dari gue gagal di situ, sebenarnya bokap gue udah bilang gini waktu itu. Udah, kalau kamu nggak masuk juga nih, kan udah tes juga di waktu itu di 3 Cina ya, UI. Terus udahlah kalau kamu nggak masuk, kamu pergi aja ke Singapura kuliah fashion design. Itu gue justru udah happy banget ya. Udah happy banget tuh. Nggak taunya diterima dong. Di UI. Iya. Ya udah masuk lah. Nah ruwet kan maksudnya. Dari yang pengen, memang suka bahasa juga. Jadi sebenarnya 2 yang dipengenin tuh, art sama bahasa memang. Akhirnya masuk sastra Cina. Karena saya penggemar itu ya film silat Cina gitu. Jadi dipikir bakalan seru-seru aja. Ternyata susah. Di semester 5 saya udah nggak tahan, dan kebetulan FISIP UI waktu itu buka jurusan advertising gitu, yang ekstensi sebetulnya, tapi saya bisa pindahin SKS saya ke sana kan gitu. Beberapa SKS bisa pindah untuk mata kuliah umum. Udahlah ikut tes tuh nggak bilang. Udah lulus baru bilang. Udah masuk baru bilang. Jadi akhirnya masuklah ke periklanan. Nah, di kuliah periklanan lah baru terbentuk ya proses kreatifnya, karena
di situ sebenarnya menurut gue itu lebih kaya karena kita nggak cuman belajar seni aja, tapi berbagai hal gitu. Proses produksi, terus udah gitu bagaimana kalau campaign itu dibuat tuh gimana, semuanya dibedah gitu ya. Di sastra sendiri sebenarnya gue juga dapat pengalaman yang luar biasa karena gue suka ikutan kalau misalnya ada acara yang kita sebut pertemuan tahunan dulu. Sekarang nggak tahu saya masih ada apa enggak ya. Tuh pertemuan tahunan itu serius banget, jadi kayak bikin backdrop, bikin skrip, bikin kostum. Biasanya gue dulu bagian kostum selalunya. Jadi bertahun-tahun tuh, sekian tahun tuh orang taunya gue ngurusin kostum. Nah di situ, terus habis gitu ke FISIP, luluslah dari FISIP. Nice. Jadi lulus FISIP UI, gitu ceritanya. Baru setelah kerja, kemudian tuntutan karir akhirnya ngambil lagi kuliah kan, jadi SPD. Jadi SPD ya udah kayak gitu. Jadi ruwet sebetulnya kalau jalannya studi gue tuh ruwet. Betul. Oke. Cuman nggak ada kata terlambat. Iya, betul nggak ada kata terlambat. Iya, gokil. Tapi bayangkan kalau seandainya lo kemarin kagak pindah ke advertising UI misalnya, FISIP UI, mungkin lo kan jadi guru Mandarin, coy. Nggak mau kayaknya gue. Nggak mau kayaknya gue kalau jadi guru Mandarin. Mungkin untuk tahu-tahuan aja gitu. Karena secara pas kuliah Mandarin pun gue juga senangnya kayak pengetahuan budaya Cina atau penulisan, karena gue ngelihatnya ke segi seninya, nulis indahnya itu gitu, bukan melulu tata bahasanya gitu itu susah. Jadi beda gitu loh, gue ngelihatnya udah. Oke. Perjalanan Bu Endang lika-liku, apakah perjalanan Mas Setiawan juga lika-liku? Tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda karena ya mungkin nggak serumit Mbak Endang ya, cuma lebih ke ini apa namanya, jalan yang aku lalui itu nggak searah gitu. Jadi begitu saya kan sekolah SMK ya, SMK itu di desain grafis. Di desain grafis terus apa namanya, terus ini apa, bikin animasi dan sebagainya, itu kan butuh gambar. Nah, mulai dari situ. Jadi cita-citanya sudah berubah lagi. Yang dulunya cita-citanya jadi pilot. Oh gitu, pernah cita-cita jadi pilot? Pernah. TK sampai SD itu cita-cita masih jadi pilot. Kemudian walaupun senang gambar, tapi cita-citanya pengen jadi pilot. Terus kemudian di SMK aku ngambil ini, desain grafis. Aku nggak tahu apa kabarnya diriku sekarang kalau dulu aku SMK-nya ambil otomotif. Mungkin aku nggak terjun ke sini. Nah, dari situ apa namanya, kerja habis sekolah karena belum kepikiran sama sekali untuk sekolah di sekolah lanjutan ya, sekolah kuliah ya. Karena apa namanya, belum siap, tahu sendiri ya. Belum siap dari segala hal. Jadi ya udah. Jadi saya memutuskan untuk kerja selama 3 tahun. Habis itu kerja mulai sadar kayaknya aku perlu menambah wawasan deh dengan sekolah lagi gitu. Karena uangku selama ini nggak tahu kemana, habis buat jajan dan sebagainya. Ya udah, saya melanjutkan sekolah, kuliah, dan kuliahnya saya ambil ilmu komunikasi. Ilmu komunikasinya pun bukan ilmu komunikasi yang jurusannya ke desain gambar, desain dan periklanan dan lain, walaupun ada. Cuma ini basicnya lebih ke pemberdayaan seperti itu. Jadi udah beda lagi. Dan akhirnya resign karena saya paginya harus kerja, kemudian malamnya harus kuliah. Jadi itu sangat berat banget. Akhirnya saya harus milih salah satu, yaitu kuliah sambil
freelance Oke. gambar ini. Dari situ mulai sampai sekarang, sampai lulus, akhirnya ini terjun kayak apa ya? Mulai menekuni, mulai kayak digemateni gitu, apa yang kita pilih. Gitu. Oke. Iya. Nice, Karena ini kan keputusan, Kak. Iya. Keputusan kita harus resign ketika kita udah memutuskan untuk resign, itu sebuah keputusan dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang berat sampai sekarang. Ada perasaan menyesal nggak, Mas, resign? Ada sebenarnya ada banget karena apa ya, penghasilan itu kan aman sekali karena per bulan kita sudah menerima gitu ya Mbak ya, per bulan ada. Nah ini kayak loncat dan yaitu freelance, jadi gajinya pun freelance. Kapan kamu punya kerjaan, yaitu kamu punya gaji. Kalau nggak ada job, ya udah kamu nggak nerima uang gitu. Ini menarik, keputusan yang menarik loh ini. Jarang ada orang yang berani mengambil keputusan seperti ini. Iya, dan saran sih buat teman-teman yang misalnya kayak harus resign dari pekerjaan utama untuk freelance, apalagi di bidang ilustrasi, lebih baik punya uang simpanan yang cukup untuk menghidupimu gitu. Betul. Selama freelance yang kamu geluti seperti itu. Karena kan prosesnya pasti panjang, itu nggak langsung kita dapat job, nggak langsung kita dapat klien gitu. Kita harus punya portofolio, gambar kita juga harus ditingkatin supaya kualitasnya bagus. Banyak banget. Belum lagi saingan sama digital ya. Betul, saingan sama digital itu sangat. Tapi jangan menutup untuk kita tidak belajar digital ya Mbak ya. Meskipun kalau aku disuruh belajar digital udah jauh aja. Betul. Oke, ini itu sih perjalanan. Ini menarik sih, perjalanan dua orang yang berbeda punya perjalanan yang penuh tantangan dan mengambil resiko. Tapi sebenarnya Bu Endang sendiri dan Mas Setiawan sendiri pernah membayangkan nggak sih kalau lukis ini ternyata memberikan memberikan insight atau penghasilan yang baik buat Mas Setiawan dan Bu Endang. Mungkin Bu Endang dulu. Dari dulu waktu masih sekolah, masih kuliah juga gitu. Sebetulnya kan aku tuh dari kecil ya suka jualan gitu. Suka jualan kartu yang dibikin sendiri atau stiker atau apalah gitu. Jadi emang dari kecil tuh mikirnya juga udah ini bisa kok buat nyari duit gitu. Cuman ya namanya juga anak kecil mikirnya cuman yang simple gitu ya, jual ini dan itu. Beranjak menuju kuliah, gue sempet part time di Gramedia. Jadi gue jadi kayak junior graphic designer lah gitu di Info Komputer waktu itu. Diajak sama suaminya temen gue. Nah, di situ akhirnya belajar banyak hal gitu. Dan enaknya waktu itu kerja di situ, teman-temannya tuh sangat welcome, kita tuh anak baru, masih belajar, masih kuliah, diajarin gitu, enak banget gitu. Dan di situ juga ngelihat bahwa jadi graphic designer itu bisa ngasilin duit gitu. So why not gitu kan? Terus itu keren aja gitu kan. Mereka mengerjakan sesuatu yang mereka suka, kayaknya dan hidup dibayar gitu kan. Dibayar gitu. Terus ya gue ngerasain lah sekian bulan tuh, sekitar 7 bulan kayaknya, sampai bokap gue bilang kalau kamu nggak selesai skripsi nggak boleh kerja. Nah itu baru skripsi selesaiin. Waktu kuliah periklanan itu emang sebenarnya tepat waktu sih gue selesai, pas waktunya, dan nilai gue juga cukup bagus gitu, nggak mengecewakan, nggak malu-maluin kalau dilihat orang ya. Betul. Jadi jadi itu yang waktu itu gue masih suka komik, jadi waktu itu kalau habis gajian belinya komik segini gitu. Nah itu kan wah gue enak ya, gue kerja apa yang gue suka, terus gue bisa beli apa yang gue suka gitu loh. Nah,
dari situlah akhirnya semakin mantap ya. Gue harus terjun ke dunia itu. Nah, gue sempat nyoba di dunia periklanan sebetulnya. Gue sempat beberapa bulan di Graphic McCann Erickson waktu itu. Cuman memang bukan dunia gue gitu. Jadi gue nggak kuat di situ. Sampai ya akhirnya coba jadi guru, karena gue suka dari dulu tuh suka main-main gitu waktu kecil tuh, main guruan gitu kan ya, lihat apa ya, memang turunan juga kayaknya sih, Mbah Kakung tuh dulu guru gitu. Terus akhirnya masuklah ke dunia ngajar. Dan dari situ ya gue waktu itu padahal karena ijazah gue adalah ijazah fisik walaupun jurusannya periklanan, mereka kan kadang-kadang ngelihatnya fakultas ilmu sosial dan politik, nggak dilihat lagi di bawahnya jurusannya periklanan gitu. Betul. Kadang-kadang kan gitu. Jadi ditanya, mau nggak ngajar sejarah? Nggak mau. Saya cuma mau ngajar seni rupa. That's it. Iya. Betul. Jadi mau nggak ngajar ini nggak mau jadi guru seni rupa. That's it gitu. Dari interview sampai akhirnya melewati proses-proses panjang, akhirnya jadilah gue guru art. Nah, ya benar kan, berarti bisa buat hidup kan, bisa buat cari duit. Betul. Ini menarik. Itu gue. Mas Tiawan bagaimana nih? Iya sih, betul. Ya itu, apa namanya, bentuk pertanggungjawaban. Jadi mau nggak mau kita harus cari konsisten dan mencari celah mana yang bisa diuangkan. Kita coba ini. Benar, setuju. Terus ya itu mulai freelance desain grafis, terus ya bikin undangan pernikahan. Terus apa namanya, bikin kolaborasi dengan teman-teman, dengan teman lain. Saya yang bikin desainnya, mereka yang menganimasikan, nah kayak gitu. Dan ternyata ya bisa mencukupi, walaupun tidak apa ya, tidak bisa dijaga, kayak artinya tidak per bulannya. Mungkin belum saat itu ya, mungkin belum. Tapi ya lumayan, maksudnya ada yang mengagetkan hasilnya, nggak maksudnya apa yang kita kerjakan itu ternyata dapat nilai yang tidak kita duga-duga, dan akhirnya itu bisa mengcover kita beberapa bulan. Nah itu, tapi jangan langsung berhenti, tapi ya tetap cari, tetap eksplor kayak gitu. Itu ini sih. menarik. Baru-baru ini yang maksudnya benar-benar menggambar kemudian dibeli dan kayak kolaborasi dengan pihak-pihak baru yang menurut saya baru pertama kali saya lakukan. Betul. Ini keren. Cita-cita loh, bisa kayak Yawan gitu. Nanti deh kalau udah pensiun. Iya Mbak. Ini juga cita-cita, karena selama ini kan kita kalau main ke toko buku, kalau saya sendiri kalau main ke toko buku, aku lebih ke arah buku-buku yang ada gambarnya, karena senang aja kalau misalnya baca buku yang banyak tulisannya itu, jujur saya aku pusing ya. Pasti menuju rak buku anak-anak. Nah dari situ mulai, kapan ya, sampai aku ingat-ingat sampai sekarang, kapan ya namaku itu tertulis di buku anak-anak ini sebagai ilustrator. Dan dari situ saya mulai, wah, ayo kita coba belajar terus, ayo belajar. Ini kita sudah kita sudah sampai di sini gitu. Kita kalau mau balik ya, kita aku balik jadi pilot ini. Bukan. Iya mungkin kan kayaknya kayaknya udah nggak mungkin, karena apa namanya, udah sejauh ini aku memilih untuk ke jalan ini, aku udah sejauh ini gitu. Ya walaupun kita nggak tahu kesempatan itu ternyata ada, cuma ya sudah, kita harus, aku sendiri sih pengen konsisten, pengen terus belajar, nggak pernah mau kayak ngelokro, sedih, dan kayak
iya kayak gitu. Cuma ya udah kita belajar dari orang lain, kita cari sebanyak-banyaknya teman-teman kreatif yang bisa kasih masukan, bisa kasih arahan. Kayak gitu. Ini menarik. Walaupun saya belum apa-apa. Kemarin ini menarik, Mas. Terputus. Mas, tapi pernah merasa kayaknya nggak mau di sini deh, pernah merasa kecewa atau pernah merasa menyerah? Maksudnya terputus ya? Enggak, masih nyambung kok. Masih nyambung. Nah, ini baru putus nih kayaknya. Ya, nunggu sebentar lagi balik lagi. Nggak apa-apa. Tapi seru loh dengerin pengalaman Mas Setiawan yang punya keren, apa? Ya? Iya, dia mengambil keputusan yang nggak biasa loh di saat orang lain pengen kerja di suatu perusahaan misalnya kayak gitu, tapi dia memutuskan keluar loh. Iya, dan dia masih muda banget gitu. Umur berapa sih dia, Bu? 20-an kayaknya deh. Oh, really? Tuh. Di bawah saya dong. Tahu 20, enggak tahu 20 berapa gitu. Maksudnya 20-an tuh nggak tahu 20 berapa exactnya. Gitu. Oh, ini menarik sih. Iya, jadi ada di dunia ini gitu, maksudnya yang itu grup lu itu dari berapa penjuru itu bisa kenal sama Mas Setiawan, bisa kenal sama yang lain. Iya, sebenarnya ada yang seru lagi nanti deh. One day kita kayaknya bisa juga bikin, lu bisa invite yang lain yang kayak ada Nanda namanya. Dia jago banget bikin kayak sketch cepet gitu. Dia bisa sketch orang cepet banget. Itu keren juga. Jadi bisa kita sambil ngobrol, dia sketching gitu. Asik kan? Sorry aku Mas Setiawan is coming. Aku sorry ini aduh, kalau biasanya jam-jam segini emang susah. Padat ya? Padat banget. Oke. Aku lanjut. Oke. Lanjut, Mas. Itu dia tadi nanya. Mas, aku tadi nanya gini, pernah merasa kecewa nggak sih? Kok saya udah melakukan yang terbaik, bayarannya sedikit, terus sering dibilang kok ini jelek banget. Pernah nggak merasa kecewa seperti itu ketika memulai karir menggambar seperti itu? Pernah banget. Tapi bukan ke nilainya sih, tapi cuma mungkin baru-baru ini ya, mungkin di sepanjang perjalananku di ilustrasi ini mungkin lebih ke penerimaan orang. Itu aku lebih memikirkan itu karena apa namanya? Sebenarnya nggak usah sih, nggak perlu seperti itu ya. Cuma ya itu penerimaan. Cuma kalau misalnya nilai sih, saya dapat beberapa pesan dari teman-teman, kok teman ya apa ya? Aku nggak bilangnya apa ya? Orang-orang yang berkecimpung di bidang ilustrasi, terutama di bidang ilustrasi buku anak-anak ya. Saya pernah memberanikan diri untuk tanya, gimana Kak kalau misalnya nilainya pekerjaannya segini? Nggak apa-apa, dimulai dari sedikit. Ilustrator yang besar itu mulainya dari sedikit-sedikit, jadi nanti akan berproses itu. Jangan langsung kita pengennya langsung dihargai banyak dan sebagainya, tapi proses kita atau hasil kita itu nggak sesuai dengan itu. Gitu. Lebih baik dari yang kecil-kecil diambil supaya nanti kita tahu prosesnya seperti apa, caranya seperti apa dari situ. Karena beneran saya itu dari nol ya, maksudnya nggak tahu caranya ilustrasi buku anak-anak itu settingnya itu kayak apa, gambarnya harus kayak apa, terus visualnya yang sesuai dengan deskripsi itu seperti apa. Itu aku benar-benar harus berani tanya orang, harus berani tanya orang lain. Kalau aku cari sendiri mumet gitu kan. Dan menganggap sebagai diri sendiri sebagai ilustrator kayak apa ya Mbak? Kayak jabatan ya Kak? Kayak jabatannya sebagai apa? Oh, ilustrator, memberanikan diri menyebut diri sendiri ini sebagai ilustrator itu saya belum berani sampai sekarang. Jadi akhirnya walaupun kegiatan yang kita lakukan itu sebagai ilustrator gitu kan Mbak, cuma biar orang lain yang menyebut kita aja. Soalnya agak kurang ini sih kalau saya sendiri ya udah nanti kita lihat
prosesnya seperti apa gitu. Ini benar. Lebih ke situ sih. Bu Endang menerima sendiri, dulu yang kecil. Oke. Bu Endang sendiri bagaimana, Bu? Apakah pernah orang komplain atau orang atau Ibu Endang pernah kecewa kok bayarannya segini gitu? Gue dulu waktu ini dalam hal apa nih? Dalam hal karya lu sebagai pelukis. Atau misalnya ada yang tawar harga temen gitu kan? Apaan sih lo harga temen? Sering itu sering. Kalau gue seringnya malah gue juga suka nggak enak gitu kalau misalnya sama temen yang udah kenal, deket, ngobrol segala macam, pasti mikir ya udah nggak apa-apa segini, tapi lo ngomongnya jangan segini ya sama orang gitu kadang-kadang. Jadi ada pesan sponsor di belakangnya kadang-kadang gitu. Bukannya gue nggak menghargai hasil karya gue, enggak. Cuma kadang-kadang gue juga mikir happiness aja gitu. Gue happy nggak dengan harga segitu gitu. Kalau gue happy ya nggak apa-apa gitu. Kalau gue kasih mahal banget, terus habis gitu, terus gue mikir gitu, enak nggak ya? Terus kepikiran terus itu malah nggak enak juga kan. Jadi nggak rela gitu, kayaknya gimana gitu. Kayaknya gue mahalan nggak ya? Nggak enak ya. Tapi kalau kita ngasih harganya kita udah yang ya udah segitu, mungkin menurut orang lain itu murah, tapi gue happy dengan ngasih harga segitu, itu lebih enak buat gue gitu. Nggak jadi beban gitu. Ya itu yang gue belajar sebenarnya. Ini kembali flashback, gue waktu kuliah pernah dapat tugas, gue lupa tugasnya sebenarnya apa ya. Cuman yang pasti gue ngewawancarain ada seniman Ancol gitu, namanya Albadar. Mungkin nggak tahu, mungkin orangnya nggak tahu masih ada atau enggak ya di pasar seni itu. Gue inget banget apa yang dia bilang. Jadi dia kan cubism lukisannya, jadi segitiga gitu dia. Terus dia bilang, kan kita tanya waktu itu harganya berapa gitu kan. Terus dia bilang kalau saya jualan itu saya bilang ke orangnya adalah kita transaksinya transaksi manusiawi, dia bilang gitu. Apa tuh Mas transaksi manusiawi itu apa? Seperti apa? Jadi lukisan saya tuh segitiga itu ada maknanya, dia bilang. Jadi ada Tuhan, manusia dan alam, dia bilang gitu. Oke. Terus dia bilang kalau saya kasih harga orang, saya mikir dulu gitu. Kalau saya happy, dia happy nggak? Kalau dia nggak happy, saya happy juga nggak enak, dia bilang. Oke, bener juga sih. Dan itu yang terjadi sama gue sekarang kayak gitu loh. Jadi kalau gue happy ya udah gitu. Kalau gue keberatan, nah itu baru mikir gitu. Yang penting sama-sama happy gitu. Gue belajar dari situ loh sebenarnya. Dia dia seniman Ancol yang mungkin orang nggak terlalu kenal gitu, tapi dia punya konsep yang sampai sekarang gue masih ingat loh, luar biasa. Oke. Gitu. Wow. Gue soal penjualan karya tuh kayak gitu kalau gue. Ini menarik. Iya kan? Ya betul. Pada intinya kan apa ya Mbak? Musyawarah untuk mufakat ya, walaupun kita benar. Kesepakatan harga itu penting banget, diskusi itu penting, kita cari tahu briefnya seperti apa dan lain-lain. Kalau kita sama-sama cocok dan oke, mari kita kerjakan sama-sama, ya, enjoy aja, kita kerjain sampai selesai. Rapco nih klien gue waktu itu. Rapco nih klienku waktu itu, jadi dia pesan lukisan. Oh gitu. Aku share screen deh. Ini karyanya Bu Endang. Ini dia. Jadi waktu ulang tahun, aku minta untuk dilukisin seperti ini dan ada logo Liverpoolnya. Gimana kesusahannya Bu Endang? Mungkin bisa cerita? Kesusahannya adalah logo Liverpoolnya. Orangnya nggak susah. Sumpah itu logo Liverpool. Apalagi yang atasnya itu yang kayak di batik itu ya, ampun itu susah banget. Jadi Mbak Endang kalau gambar itu sedetail itu dia.
Iya, menggambar rapconya itu sebenarnya mungkin waktunya lebih pendek, jauh lebih pendek daripada yang gambar Liverpoolnya karena, aduh, you know lah, I hate yang namanya lurus-lurus kayak gitu tuh sebenarnya nggak suka gitu, yang harus garis. Kalau bikin sketsa bangunan kan beda ya. Iya. Maksudnya masih karena kita kalau bikin sketsa kayak gitu kan masih terserah kita. Tapi kalau udah logo kan itu corporate, jadi betul. pasti mikir gitu kan. Detailnya ya. Iya, betul. itu susah banget. Sempet tak taruh dulu, seminggu kemudian baru tak lihat lagi. Ya, bener nggak nih gitu. Untungnya si Rapco tuh ngasih waktu lumayan lama, jadi masih bisa gitu napas. Kalau buru-buru udah nggak kepegang udah. Kayaknya ini gue minta 3 bulan sebelum ulang tahun gue dah. Iya, 3 bulan sebelumnya. Jadi gue masih punya waktu untuk hari ini gue bikin sketchnya dulu Liverpoolnya. Minggu depan gue bikin ininya gitu. Jadi justru lebih mikir ke logonya daripada mikir ke portretnya sendiri. Karena kalau portret kan kita mungkin udah hal yang biasa. Lumayan lah, kita udah sering bikin gitu kan. Tapi kalau logo itu mana logonya ruwet gitu aja. Kalau logonya nggak ruwet mungkin lain. Oke. Oh ini asik sih soal tantangan. Mas Setiawan sendiri, tantangan dalam menjadi ilustrator tuh apa sih sebetulnya? Kan mungkin ini beda nih antara pelukis dan ilustrator, mungkin berbeda seperti itu. Tantangannya apa? Kalau aku sendiri yang aku alami tantangannya itu konsistensi, terus sama mood ya. Karena saya kemarin baru dapat pesan dari teman saya bahwa ketika kita bekerja, mood itu singkirkan yang namanya mood kayak gitu. Nah itu padahal itu yang namanya kalau gambar, kalau misalnya lagi suasana hati nggak mood cerah, ceria, gembira itu kacau balau sama suasana sekitar, terus kemudian banyak pikiran dan lain-lain, itu mengacaukan segalanya. Tapi kemarin saya dibekali pesan yang sangat luar biasa buat benar-benar ketika kamu kerja, kamu harus profesional. Jangan tunda-tunda. Ketika kamu nunda pekerjaan, nanti hasilmu akan nggak maksimal seperti itu. Nah itu tantangan yang berat sebenarnya. Buat seniman itu sesuatu banget. Kita sendiri, dari kita sendiri, maksudnya kita tergerak, benar-benar kita mengerjakan ini gitu. Ya, karena itu benar-benar mau melangkah, mau ke meja duduk, lihat gambar kita sampai mana. Kalau misalnya nggak mood sama sekali itu, ini mau kemana gitu, udah kacau. Padahal sebelumnya misalnya, betul, bangun tidur itu sebelum tidur, oke. Besok pagi jam segini, saya mau menyelesaikan yang ini, kemudian aku mau beli cemilan buat penyemangat, atau dengerin musik, atau lihat kartun dulu. Tapi dalam perjalanan, ketika kita duduk, nggak mood, makanan dan semuanya itu terbengkalai, gimana? Akhirnya tidur, kayak gitu. Nah itu tantangan yang berat. Atau nonton Netflix gitu, atau nonton YouTube. Betul, YouTube biasanya kayak gitu. Bener banget itu. Cuma ya harus benar-benar konsisten itu sih, harus konsisten. Ketika kita bekerja ya kita harus profesional. Klien nggak mau tahu kamu mood atau kamu lagi nggak apain, yang penting pekerjaan selesai, kamu juga dapat duit, dapat gaji, dapat uang. Nah dari situ harus sama-sama profesional seperti itu. Wow, jadi nggak boleh lagi nggak mood nih, jadi nggak selesai nih. Klien akan kecewa, kabur, ya kan? Betul. Ini kita sudah mulai, klien sudah kabur duluan gitu kan? Kita nggak dapat portofolio sama sekali. Kapan gitu? Jadi harus memaksakan diri buat benar-benar ke meja, berani selesaikan. Udah. Itu tantangan yang sulit banget, serius. Ini menarik sih. Iya benar. Saya ya, kalau saya nggak. Kadang juga sama sih Mas. Aku juga kan sekarang
wawancara orang gini kan, podcast gini kan, kadang males buat bikin list pertanyaannya gitu. Aduh, kayaknya enggak deh, kayaknya ntar aja deh. Kayak gitu kan, jadi kayak males itu jadi batu tantangan jadi buat kita nih. Aduh. Pekerja seni banget itu kan. Iya, pekerja seni. Itu kayaknya masalah klasik sebenarnya karena betul. Kalau seniman modern kayak sekarang, kayak gue walaupun umur gue segini, tapi kan gue gaulnya bukan sama orang-orang yang tuir banget gitu. Jadi gaulnya kan sama kayak Setiawan, sama teman-teman kita yang di komunitas itu masih muda-muda. Terus jadi beda jadinya, memang jadi berbeda gitu. Dan gue karena gue ngajar, itu pun ditempa oleh gue harus profesional. Deadline mau gue deadline. Mau gue susah, mau enggak, gue tetap harus selesai. Gitu. Mau gue di rumahnya nangis-nangis, tapi gue begitu di depan murid gue nggak bisa nangis kan. Gitu. Akhirnya terlatih dengan di situ. Betul. Ya kayak ngerjain punya lo itu, kalau misalnya orang lain bisa yang nggak jadi deh, gue balikin duitnya aja. Bisa itu. Betul. Kalau orang zaman dulu ya. Iya. Orang zaman dulu kayak gitu kan. Maksudnya, gue punya om lah, om gue kayak gitu. Om gue seniman jadul. Jadi udah, kalau dia nggak mood bisa 3 tahun itu lukisan kagak kelar-kelar gitu. Gokil. Iya, benar. Gokil. Ini menarik. Menangnya seniman sekarang kayak gitu. Kita bisa lebih profesional. Udah berubah ini. Udah. Oke, ini menarik. Mas Setiawan, aku pengen share screen soal karyanya Mas nih, biar teman-teman yang nonton juga bisa tahu ya kan. Oke. Keren loh, keren banget Instagram. Ya. Aduh, belum, keren loh ini. Masih harus belajar banyak. Gokil. Dan dia fotonya bagus-bagus. Suka. Wow, ini berapa lama bikin kayak gini Mas, misalnya yang tentang ruangan begini? Ini kemarin ya. Itu karena ikut di komunitas teman-teman ya, Art Jam itu. Ya, kita mulai persiapannya. Kalau misalnya kita serius di meja, ya itu bisa 2 jam kelar. Tergantung ininya, tergantung kita mau ngerjain atau enggak. Itu bisa, ya kita nikmati aja kalau misalnya kita sedang bersama teman-teman ya, ngobrol bareng santai dengan gambar itu selesainya kalau karena kita di ruang yang sama dan kita ngobrol banyak sambil gambar, sambil sharing dan sebagainya. Jadi ya 2 jam, 3 jam itu nggak kerasa kalau ternyata udah selesai, atau bahkan juga belum selesai, ada yang selesai gitu ya Mbak. Saya 5 jam kok. Seru-seruan aja. Bener kan? Kecuali yang lain-lain misalnya itu bisa beberapa jam, karena kan itu kalau yang ngarang terutama itu agak butuh ini ya Mbak. Kalau misalnya udah ada referensi kan sih. Kita pakai referensi yang sama gitu, Co. Jadi dia Setiawan punya ini, gue juga punya di Instagram gue. Jadi dari satu referensi kita semua rame-rame gambar gitu sambil ngobrol, sambil ngopi-ngopi. Sambil godain Setiawan. Ini seru sih. Wow, keren-keren gambarnya nih Mas. Banget, keren banget. Makasih banget. Ya ampun, apresiasi banget, terima kasih banget. Cuma ya masih harus belajar banyak karena masih di atas langit masih ada langit ya Mbak. Iya, cuman jadi memang harus kita eksplor lagi banyak. Betul. Cuman orang awam kayak aku kan ngelihatnya ini gambar yang susah. Aku hanya menikmati seni, disuruh gambar, waduh. paling dulu kalau SD disuruh gambar gunung 2, terus matahari ya kan, terus matahari. Ini burung gitu kan, sawah di bawah. Paling itu mulu gambarnya kalau disuruh gambar. Keren loh ini. Wah, peralatan begini berapa mahal nggak sih Mas?
Peralatan-peralatannya. Menguras kantong sih ya. Nggak apa-apa sih. Lumayan. Cuma ya demi ini ya Mbak, demi apa ya, profesionalitas ya. Apa Yeah. sih, sudah tinggi banget nih bahasa kita. Demi apa ya, demi karya kita supaya klien jadi senang dengan gambar kita. Jadi mau nggak mau kita juga harus menyajikan dengan alat-alat atau dengan art tools yang bagus juga gitu. Yeah. Karena Karena kalau yang foto ini sih berhubungan dengan pekerjaan, jadi apa-apanya harus yang bagus juga. Betul. Fotonya bagus ya. Makasih. Itu lama loh Mbak foto itu. Aku setting tempatku sampai lama banget. Apa namanya? Jadi ada alat-alat yang student grade, ada yang alat-alat yang artist grade gitu. Jadi kayak misalnya cat gitu kan. Kalau cat itu ada yang light fastness-nya, dia kalau kena sinar matahari atau sinar apapun gitu, apakah tahan lama atau enggak, yang kayak gitu loh. Iya. Jadi kualitas gitu ya. Iya, kalau udah kalau yang profesional ya sudah harganya profesional juga. Iya kan? Betul. Dan harapannya pun apa yang kita terima juga sesuai. Jadi kayak misalnya profesional, betul. Jadi apa yang kita terima bisa buat beli alat tempur lagi gitu, kita berkarya lagi gitu. Oke. Wow. Aku nyebutnya alat tempur sih karena saya bertempur di situ. Gokil ini, keren ini. Keren walaupun perjalanan saya ini aku masih awal banget ini Mbak Kak. Awalnya aja udah bagus Mas. Awal banget. Awalnya udah bagus. Ngerendah untuk ini aku masih awal banget. Tadi waktu kamu keputus tadi, kita sempat ngobrol-ngobrol. Umur berapa sih kamu, Setiawan? Nah. Aduh, kalau ditanya umur, ya ini sih udah 1/4 abad lebih. 1/4 abad. Masih muda lo ya. 1/4 abad tuh berarti nggak beda jauh sama lu. Iya. 1/4 abad lebih ya. Wow, ini nggak beda jauh. Kan semakin kesini kan semakin pikirannya semakin ini ya Mbak, semakin bukan hal main-main lagi. Kita karena kalau misalnya kita mau balik lagi ke pekerjaan, kita harus melamar pekerjaan di mana, yang ini kan usia itu juga dibatasi kan. Apalagi kita kalau misalnya sudah masuk ke sini udah sekian lama, terus umurnya juga sudah mulai batas maksimal sebagai karyawan swasta misalnya, seperti itu udah ya sudah, kita harus benar-benar itu tadi tanggung jawab sama apa yang kita putuskan gitu, apa yang kita ambil. Benar. Setuju. Tapi Mas Setiawan ini, aku tadi waktu putus tadi aku ngomong sama Bu Endang. Hal yang menarik adalah Mas Setiawan memutuskan untuk keluar dari tempat kerja loh. Gokil, itu keputusan yang menarik loh. Nggak gampang, orang udah nyaman, zona nyaman, tiap bulan dapat duit ya kan. Tapi keluar loh. Betul. Motivasinya apa Mas ketika itu? Yang melatar belakanginya sih sebenarnya ini ya, karena pembagian waktunya itu benar-benar susah banget. Pembagian waktu harus bekerja dan kuliah atau sekolah lagi itu benar-benar susah. Jadi ketika kita ada tugas, kita harus benar-benar mengorbankan pekerjaan, dan itu kan kita nggak boleh seperti itu. Kita harus profesional tetap. Jadi karyawan swasta, kemudian kita harus kuliah lagi. Itu keputusan yang menurut saya susah sekali, dan sebelumnya pun sudah diberitahu dari pihak perusahaan bahwa nanti kamu saya senang kamu kerja sambil kuliah, tapi nanti suatu hari kamu akan memilih salah satu mana yang kamu prioritaskan, seperti itu. Dan akhirnya karena waktu yang berat, jadi pagi harus kerja, kemudian pulang malam karena jam kuliah, jadi sangat lelah sekali.
terbengkalai dan lain-lain. Akhirnya ya udah, karena perjalananku di sekolah lagi ini masih panjang, jadi aku putuskan untuk keluar dan dapat saran-saran, kamu punya bekal bisa desain grafis, coba kamu freelance gini-gini, coba ikut saya nih kerja di sini yuk, ayo bareng gitu, part time gitu, yang nggak terikat kontrak. Akhirnya ya bisa berjalan akhirnya, walaupun berat banget tuh Kak, berat banget. Ini menarik karena kalau aku jadi Mas, aku pasti mengorbankan kuliahku, bukan mengorbankan kerjaanku. Orang udah nyaman, iya kan? Iya, betul nyaman banget. Berangkat pagi, pulang sore, dapat gaji tiap bulan, dapat tunjangan, kita bisa beli apapun gitu. Itu berat banget. Sebenarnya kayak obsesi pribadi ya, selesai kuliah sebenarnya, Setiawan. Karena kan kalau dipikir-pikir sekarang lu nggak pakai jasa juga gitu setelahnya. Iya bener. Iya kan? Bener banget. Kerjaan ini aku nggak perlu jasa, iya kan? Teman-teman yang lain setelah kuliah pakai jasa, melamar pekerjaan. Iya, ini pakai pengalaman kerja loh, gokil. Iya. Keren deh. Karena pada waktu itu saya memutuskan kuliah itu benar-benar kayak bukan bukan untuk ya udah ya harapan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik mungkin ada, cuma aku mikirnya ya udah, daripada uangku habis nggak jelas, kemudian aku juga cuma lulusan, bukan ngemengke ya, bukan mencumakan, bukan meremehkan lulusan apapun, cuma ya bagiku sendiri, mumpung masih ada kesempatan, masih aku bisa sekolah, masih aku bisa biayain sekolah, ya udah aku sekolah aja gitu buat belajar, buat nyari temen, buat nyari link atau koneksi. Betul. Itu penting banget, menurut saya penting banget. Wow, keren. Apalagi ini nggak sengaja, Mas. Nggak sengaja Kak, ini aku ketemu Mbak Endang di satu forum. Sebelumnya aku nggak pede sama sekali buat gambar bareng sama mereka, karena aku nggak pede banget, gambar. Aku nggak pede untuk cuap-cuap seperti ini. Aku sebenarnya kurang pede banget. Tapi dari melihat teman-teman antusias, ngobrolnya seru, asik, ya udah ngalir gitu. Betul. Dan sosok aslinya kelihatan yang pengen. Akhirnya ya. Lucu sebenarnya. Gue sama Setiawan ini ya, terus sama yang lain. Ada Debbie, ada Sayang nih, Untari nggak tahu kenapa. Debbie, Untari, terus udah gitu ada Melian, ada Gi gitu. Itu sebenarnya kan kita benar-benar yang baru benar-benar berjalan tuh, bahkan sama Setiawan baru kita kira-kira 2 mingguan kali ya, Setiawan. Iya. Ya. Gue join grup itu baru sekitar 4 minggu lah gitu. Jadi tapi kita tuh cepet banget gitu kayaknya akrab gitu, tawa kayak habis kerja terus gue stres di rumah, pulang ke rumah tuh masih bisa ketawa-ketawa karena ada mereka loh. Luar biasa loh, maksudnya sistem yang dibikin sama komunitas ini, Sunday Art Jam ini luar biasa. Saya berterima kasih sekali ada forum seperti itu. Benar. Gokil. Jadi kita bisa saling belajar gitu. Gue belajar dari Setiawan gitu, gue belajar dari banyak orang gitu. Betul. Wow, ini menarik, seru. Belajar dari pengalaman. Bu Endang dan Mas Setiawan, kita ngobrol udah hampir 1 jam nih, 55 menit, seperti itu nggak terasa. Percakapannya menarik. Ada hal yang ingin aku tanyakan terakhir. Dengan perjalanan Mas Setiawan dan Bu Endang menjadi pelukis ataupun ilustrator, kira-kira pesan ataupun harapan buat orang-orang yang ingin memulai profesi ini di dunia seni, karena kan ini profesi yang orang bilang ngapain sih jadi pelukis, nggak ada uangnya misalnya kayak gitu kan, ngapain sih jadi ilustrator, mendingan jadi PNS seperti itu. Mungkin melalui Bu Endang dan Mas Setiawan bisa memberikan sedikit nasihat ataupun pesan seperti itu. Sorry ya ampun, aku terpental lagi. Gimana Kak tadi? Setiawan duluan deh. Apa tadi Kak? Gini. Pesan buat orang-orang yang ingin mulai berkarir sebagai ilustrator, karena kan mungkin stigmanya ilustrator duitnya nggak ada, mendingan PNS gitu kan. Harapan orang tua kan udah jadi PNS aja, tunjangan gede gitu.
Tapi melalui kisah Bu Endang dan Mas Setiawan, mungkin bisa dibagikan seperti itu pesannya, harapannya buat orang-orang yang ingin memulai seperti itu. Mungkin dari Mas Setiawan dulu. Dari saya dulu. Sebagai orang yang Mbak Endang. muda. Baik, pesannya sih lakukan apa yang kamu pilih ya, kamu putuskan gitu. Jadi benar-benar diuri-uri, dijaga, dikemateni apapun pekerjaanmu sebenarnya. Kalau misalnya kalian terjun ke dunia ilustrator, ilustrasi dan sebagainya, saya sekarang juga masih harus belajar banyak. Tapi berdasarkan pengalaman ya harus konsisten, kemudian harus benar-benar belajar dari banyak literasi dari banyak orang, pokoknya nggak berhenti belajar, kemudian berani mengambil sesuatu, terus kemudian kuncinya bertanggung jawab apa yang dipilih. Jadi bukan karena hanya wah tiru-tiru apa ya, ikut-ikut atau apa ya, karena itu akan kamu pertanggungjawabkan di perjalanan hidupmu, terutama kehidupan ini ya, karena apa ya Mbak, penghasilan ya terutama ya, penghasilan, pekerjaan, karir itu benar-benar. Kalau kalian sudah, apalagi kalau misalnya memutuskan untuk resign terus kemudian untuk ini apa namanya, untuk terjun ke ilustrasi, benar-benar harus siapkan diri, siapkan tabungan, mental dan lain sebagainya. Itu sih penting. Konsisten pokoknya, konsisten, terus belajar, jangan menyerah. Cari link sebanyak-banyaknya, cari rekan, cari teman yang sebanyak-banyaknya. Itu sih, bertanggung jawab juga. Wow. Pesan dari Mas Setiawan sebagai anak muda. Bu Endang nih sebagai orang yang udah pelukis papan atas. Senior, aduh kayak mbah-mbah aku. Aku setuju banget sama apa yang Setiawan bilang gitu. Jadi konsisten gitu. Kalau misalnya udah memilih sesuatu jalan itu konsisten. Kalau memang mau bergelut di dunia seni ini, pokoknya mikirnya gini aja. Pekerjaan itu kalau misalnya kamu lakukan dengan bahagia tuh hasilnya juga menyenangkan gitu kan. Nah kalau melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kamu suka, itu pasti happy deh. Kayak gue walaupun gimana pun kalau misalnya apa namanya disuruh tukar profesi juga udah nggak mau gitu karena udah happy gitu. Tiap hari masih bergumul dengan cat, masih ketemu anak-anak gitu kan. Gue nggak seberani Setiawan. Gue masih makan gaji soalnya kan. Untuk memutuskan seperti Setiawan, gue masih karena berbeda mentalnya kan jadinya gitu. Karena gue udah terbiasa dengan tiap bulan gue dapet duit gitu. Perjuangan gue beda sama Setiawan gitu, kayak kalau gue udah apa namanya, gue udah punya pengalaman, ya gue harus dapat sampai seberapa, apa yang bisa gue dapat dari pengalaman itu, apa ya, sesuai nggak usaha sama pengalaman sama apa yang gue dapetin gitu. Beda gitu jadinya. Kalau gue kan udah pernah kerja di beberapa tempat, jadi setiap gue melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat lain, targetnya beda gitu. Betul. Iya, targetnya beda. Meskipun dunia yang diikutin tetap sama, tapi targetnya beda. Gitu. Dulu gue awal bekerja itu gue masih single, kemudian habis itu gue menikah dan gue punya anak, dan terus anak gue harus sekolah. Ini kan beda terus jadinya. Oke. Iya, dan pengen kayak Setiawan gitu ya, yang bisa kapanpun bisa melakukan apa yang dia suka gitu, melukis apa kapanpun. Tapi mungkin nantilah, karena kan ya gue harus siap mental juga gitu. Betul. Siap tabungan juga. Betul. Nanti Saving. Kalau udah pensiun, karena kan ya kita pegawai swasta. Punya cadangan pensiun betul, tapi kan tetap apa namanya, tetap harus siap-siap juga kan. Betul. Gitu, karena hasilnya
kalau udah pensiun kan tetap aja penghasilan itu berkurang daripada biasanya gitu kan. Nah, kalau gue kenal sama orang-orang kayak Setiawan, ya itu relasi yang Setiawan tadi bilang, orang-orang di komunitas gitu yang hebat-hebat banget, banyak yang benar-benar memutuskan untuk kerja sendiri kayak Setiawan gitu. Kan gue juga jadi mental gue jadi lebih kuat gitu, bahwa harusnya gue bisa, kalau temen gue bisa, kenapa enggak gitu kan. Jangan yang penting jangan menutup gitu, diri ya. Jangan menutup diri, jangan tapi juga jangan kepedean ya. Itu juga nggak bagus. Jangan kepedean, betul. Jangan kepedean gitu. Karena kalau udah kepedean, lo nggak bisa belajar dari orang lain. Itu yang jadi salah gitu. Betul. Jadi jangan sampai gitu. Gue udah segini aja, gue masih belajar dari orang lain. Betul. Mbak. Ya. Ini menarik. Asik sih ini. Mas Setiawan masih muda tapi cadangan pensiunnya kayaknya udah penuh nih, makanya dia keluar. Mohon doanya. Saya amini nih, lifetime loh kerjaan dia, maksudnya seumur hidup bisa dijalankan ya kan. Doa baik saya aminkan ya Tuhan. Mudahkanlah. Banyak ini di sini yang harus yang pengen aku raih banyak. Iya benar. Tapi ya kita harus alon-alon dan satu persatu ya. Serius, satu persatu. Betul. Wow. Kita lateni. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Bawa banget loh. Gue ngerti, tapi kalau suruh nerangin dalam bahasa Indonesia, suruh Setiawan aja nerangin. Oke. Bu Endang dan Mas Setiawan, terima kasih banyak sudah ngobrol di podcastku, dan semoga obrolan kita dapat menjadi pelajaran buat orang-orang yang ingin memulai seni ataupun menjadi pekerja seni seperti itu. Oke, aku stop record dulu ya. Terima kasih banyak. Oke.